Si Jinkui dan Liu Qinghua akhirnya menikah. Suatu hari mereka pamit kepada Om Bong Seng. Si Jinkui berjanji untuk menjadi satria utama kerajaan Tongtia bersama Chiu Cheng. Setiap orang yang mendaftar harus menyerahkan surat permohonan, termasuk juga Chiu Cheng dan Si Jinkui. Setiap calon tentara diuji oleh Tiu Sukui. Tibalah giliran Chiu Cheng dipanggil dan diminta untuk menunjukkan permainan silatnya. Siapa namamu? Nama Chiu Cheng, tuanku. Baiklah, tunjukkan kemahiran silatmu. Siap, tuanku. Cukup. Kau terima sebagai Ki Pai Kwa. Silatmu benar-benar bagus. Kau berdiri di belakangku di deretan para satria. Terima kasih atas budi baik Tuan Jenderal. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tuan Jenderal. Tio Sukui memeriksa surat-surat permohonan. Ia terkejut karena ada nama Si Jinkui. Ia teringat kepada ramalan Cibokong bahwa ada seorang pemuda bernama Si Jinkui berpakaian serba putih yang akan mewujudkan kejayaan kerajaan Tongtia. Oh, ada nama Si Jinkui. Sepertinya aku mengenal nama ini. Oh iya, pendeta Cibokong dan Kaisar Li Sibin pernah menyebutkan nama Si Jinkui. Ternyata Si Jinkui benar-benar ada. Aduh, piye iki? Dia adalah orang yang menghambat rencanaku untuk menjadikan Hong Chongyan menjadi raja muda. Tapi akan kupanggil dia. Si Jinkui. Hamba Jenderal, hamba Tuan Jenderal, hamba Si Jinkui siap melaksanakan perintah Jenderal. Wah, bahaya ini. Bahaya. Ini Si Jinkui memang nyata. Tampan juga pemuda ini. Akan kucoba kemahirannya dalam menggunakan senjata terang. Hai pemuda, coba kau tunjukkan kemahiranmu menggunakan tombak. Baik Jenderal, saya akan tunjukkan. Penasehat kerajaan Tongtia. Setelah untuk kedua kalinya ditolak oleh Tio Sukui.
Hai pemuda pemberani, siapa namamu? Kau ucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Namaku Chia Kau Kim, Menteri Senior Kerajaan Tongya. Mengapa engkau ada di sini? Bukankah engkau sedang dibuka pendaftaran sebagai prajurit Tongya? Mohon ampun tuanku, hamba sudah mendaftar 2 kali dan ditolak oleh Jenderal Tio Shuki. Sekali lagi mohon ampun. Sekarang kembali ke Leongbun Tuan. Bawalah tanda kerajaanku ini sebagai KTBDC. Katakan kepada Jenderal Tio Shuki bahwa aku sudah bertemu dan aku dan tanda kerajaan ini sebagai jaminan dariku bahwa engkau sudah diterima sebagai prajurit. Terima kasih tuanku. Terima kasih. Hamba segera teruskan. Baiklah, aku akan melanjutkan perjalananku. Kudoakan engkau menjadi prajurit utama yang membela dan membawa kejayaan untuk kerajaan Tongya. Baiklah tuanku, hamba mohon pamit. Kurang ajar betul si tua tangkap Yosuke. Pasti punya rencana jahat terhadap si Jingu. Awas ya, Yosuke. Ayo maju. Aku akan mengawasi gerak-gerikmu, Jenderal Suki. Dan hebat sekali si Jingu tadi. Tampan pula. Aku sudah bertemu dengan si Jingu dan sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri kehebatannya mengalahkan si macan. Si Jinqui langsung memperagakan kemahirannya menggunakan tombak. Gerakan si Jinqui yang lincah dan tangkas menimbulkan rasa kagum para hadirin. Tapi tiba-tiba Yosuke memerintahkan si Jinqui untuk berhenti. Cukup. Apa yang terjadi? Yosuke menolak si Jinqui bergabung sebagai pasukan kerajaan Tongtian. Si Jinqui merasa kecewa karena dia diminta untuk pergi dari arena. Si Jinqui pun berjalan dengan arah gontai. Jenderal Yosuke yang hamba muliakan, si Jinqui adalah saudara hamba. Mohon ampuni si Jinqui yang tidak bersalah. Jangan dihukum mati. Jika si Jinqui dihukum mati, hamba rela untuk dihukum mati juga, tuanku. Baiklah, aku kabulkan permohonanmu, Cuceng. Tapi suruh saudaramu segera pergi dari hadapanku. Baik, terima kasih atas kebaikan hati Tuan Jenderal. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Kakak Jinqui, aku ikut engkau kembali ke desa Tengsan. Kalau kakak tidak diterima, aku rela undur diri sebagai prajurit. Aku ikut kakak saja, dimanapun kakak pergi. Sujeng, saudaraku,
engkau tidak perlu ikut aku. Takdir kita ternyata berbeda. Engkau harus tetap melaksanakan tugasmu membela negara. Engkau tidak perlu ikut aku. Aku akan pulang ke desa menemui istriku. Please, engkau harus tetap di sini saja. Membela kerajaan, Tong ya. Kau paham maksudku? Kakak, aku ngerti. Baiklah, aku menuruti nasihat kakak. Kita berpisah dulu, Kak. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Mereka berpisah. Hari menjelang malam, dengan rasa kecewa, si Jin Hee berjalan pulang ke rumahnya. Apa sebetulnya yang terjadi? Mengapa aku ditolak sebagai tentara? Oh Dewa hamba. Hamba mohon ampun atas kesalahan hamba. Jika ini memang kehendak Dewa, hamba pasrah. Setelah melalui perjalanan panjang, si Jin Kui bergabung sebagai prajurit utama di kerajaan Tongtian. Tetapi tidak di garis depan. Dia berjuang di dapur sebagai koki masak karena Tio Sukwi tidak ingin si Jin Kui mengalahkan menantunya. Namun karena karakter si Jin Kui yang begitu baik, suka menolong, loyal, dan berani, si Jin Kui memenangkan seluruh perang di kerajaan Tongtian dan diterima oleh Kaisar Li Sibin, kemudian dilantik menjadi Raja Mudia. Si Jin Kui, atas jasa-jasamu semua, kerajaan mengucapkan terima kasih. Untuk itu, aku, Kaisar Li Sibin, memberikan gelar kepadamu sebagai Raja Muda untuk memerintah di negeri ini. Hamba tuanku, dengan senang hati kami akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih tuanku. Demikianlah perjuangan si Jin Kui dari rakyat biasa, kemudian dengan gigih dan kebaikan dia suka menolong, tangguh, dan tiada henti dia untuk bercita-cita mencapai cita-citanya, sehingga dia mendapatkan gelar Raja Muda. Halo Sobat Budaya, kembali lagi di acara Minggu Sematawayang edisi perayaan HUT RI ke-76. Nah, di acara MSW kali ini mengangkat tema perjuangan nih. Akan ada bincang seru dengan narasumber yang kece abis. Ada siapa aja tuh, Bel? Pokoknya narasumbernya bakalan keren banget dan insightful, karena juga akan ada narasumber dari Asia Wangi. Penasaran kan? Oh, penasaran banget dong. Oke, daripada kita penasarannya lama-lama, mending kita intip yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi narasumber kita pada bincang sore hari ini ada Bapak dan Ibu yang sangat
keren, fenomenal, dan inspiratif tentunya. Wow. Ya, wow banget. Yang pertama ada Ibu Dwi Wororetno Mastuti sebagai founder Rumah Cinwa sekaligus dosen sastra Jawa FIB UI. Yang kedua ada Ibu Rosni Setiawati sebagai salah satu karyawan BCA, namun juga tidak luput andil menyempatkan diri aktif dalam Asia Wangi. Dan ada Bapak Rufianto sebagai Ketua Asia Wangi, pakar kantor pusat. Nah, keren-keren banget gak sih Nita? Wow, keren banget. Narasumber kita. Iya, untuk siang kali ini kita akan berbicara atau bincang-bincang santai tentang Wayang Potehi. Nah, kalau boleh tahu nih, Minggu Semata Wayang kali ini mengapa mengambil lakon Si Jinkwi ya, Bu? Apa ada kaitannya seperti itu? Mohon dijelaskan Ibu Wara. Terima kasih sebelumnya kepada Dita dan Bella yang cantik-cantik dan keren-keren serta fenomenal juga nih. Anak muda tapi tergabung dalam kegiatan budaya, khususnya di Rumah Cinta Wayang. Selamat siang juga kepada sahabat budaya dimanapun Anda berada. Menyambung pertanyaan Bella tadi, kenapa Si Jinkwi? Si Jinkwi itu dari cerita yang saya pahami adalah tokoh pejuang. Ya, mungkin ini ide yang begitu saja terlontar. Wayang Potehi itu bagus-bagus, cantik-cantik, keren-keren ya. Kalau hanya disimpan di belakang panggung, siapa yang mau nonton? Iya, sayang ya, Bu. Sayang ya. Jadi akhirnya kami, oke, kita cirinya begini aja, biar itulah salah satu upaya pelestarian, upaya pengenalan Potehi kembali. Karena setelah 32 tahun Potehi dan juga budaya peranakan Tionghoa itu kan, nah kami mencoba ya cari bentuk dan ciri tadi seperti Bu Ros sampaikan, yang mana ya. Nah akhirnya adalah bentuk ini, ada sesajinya, bukan untuk, walaupun sesaji memang untuk sebagian kegiatan tradisi Jawa atau tradisi masyarakat tradisional itu merupakan syarat ya untuk kegiatan ritual. Tapi di dalam Potehi Rumah Cinwa sifatnya sebuah seni, art, Inovasi juga ya, Bu. inovasi juga. Wow. Ya, bahwa tidak dipungkiri bahwa seni wayang di Indonesia itu tidak lepas dari bentuk-bentuk seperti itu. Lagi pula bunga itu kan indah sekali ya. Betul. Bunga itu say with flower ya, katakan dengan bunga. Jadi melalui bunga yang dipajang di Wayang Potehi, kami ingin menyampaikan, ayo dong kita sama-sama melestarikan budaya, khususnya Wayang Potehi. Betul-betul sudah hampir punah ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kalau tidak sekarang kapan lagi ya, Bu? Demikian. Itu suatu pembahasan yang sangat menarik ya. Tapi saya juga tertarik dengan pernyataan Bu Woro kalau Wayang Potehi ini sebelumnya dibuat ritual ya, Bu ya. Berarti otomatis pertunjukan Wayang Potehi ini dulu hanya dimainkan di kelenteng. Tapi saya sering lihat nih, Bu, di mall-mall kadang ada di acara festival itu Wayang Potehi terus dimainkan. Betul. Itulah tugas kami atau tugas kita bersama. Semua itu hasil dari blending, ya, blending budaya. Kalau itu Potehi dari Tiongkok, ya, sebetulnya tidak demikian juga. Kalau dulu memang asalnya dari Tiongkok, tetapi sekarang ini Potehi sudah menjadi bagian dari ragam budaya Indonesia. Betul, bisa dinikmati oleh semua ya, Bu. Bisa dinikmati. Buktinya tadi Si Jinkwi, coba kita kami ini semua Pak Rupi yang dalang, bukan Tionghoa, ya, tapi Jawa Tulen, tapi senang wayang. Jadi sebetulnya sama saja dalangnya. Dan Potehi itu
juga menjaga kebinekaan. Nah, salah satu tugas kita itu menjaga keragaman, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI. Suatu perjuangan juga ya Bu ya, Nah, untuk itu tadi perjuangan Kisahnya, back to tokohnya. CCTV. Betul. spiritnya ya, jangan dilupakan. Akhirnya semua kembali kepada Tokoh perjuangan. inspiratif si Jinkui ya Bu ya. Luar biasa. Betul, karena budaya itu memang umum dan general dan harus dinikmati bersama, Iya. harus dilestarikan bersama seperti itu. Iya, betul. Saya ingin kembali lagi untuk Pak Rufi nih. Saya pengen tanya untuk pendapatnya Pak Rufi sendiri. Pak Rufi kan salah satu dalang Potehi. Menurut Pak Rufi, pertunjukan Potehi zaman dahulu dengan zaman sekarang yang bisa kita lihat untuk perkembangannya sendiri itu, perbedaan apa yang Pak Rufi rasakan? Saya sebenarnya dalang di sini artinya saya yang Bu Woro tadi sampaikan, sekalipun bukan keturunan ya, saya Jawa, tapi saya senang wayang, apapun bentuknya wayang, termasuk wayang Potehi. Saya sebenarnya kenal wayang Potehi juga belum lama, ya mungkin sekitar 3 tahunan ya, dibawa Bu Woro ke Asia Wangi. Saya tertarik, kemudian saya belajar. Ya, kalau dari sisi pertanyaan tadi Nita, kalau menurut perkembangannya ya, artinya zaman dahulu dengan sekarang gitu kan ya, yang pasti zaman dulu pasti hanya dimainkan di kelenteng-kelenteng untuk persembahan para dewa, ya kan? Terbatas ya Pak ya? Ya, terbatas sekali. Kalau sekarang siapapun orangnya boleh jalanin melakukan pertunjukan, tidak ada batasan. Kalau dulu ada batasnya, kalau bukan sekitaran kelenteng dan kepercayaan gitu dia nggak bisa gitu. Jadi bahkan sekarang itu banyak stasiun-stasiun TV yang sudah menayangkan, ya khususnya jadi lebih mudah. Rumah Cinwa juga sudah pernah diundang beberapa stasiun TV untuk dia memberikan kebolehannya ya di pentas seni wayang Potehi ini. Ya paling kalau cara kangen lagi kalau menurut saya ya itu. Jadi sini sudah pakai universal, semua sudah bisa menerima wayang Potehi ini. Yang ya saya kagumi ya dari cerita si Jinkui itu, jadi dia selain ahli strategi, dia juga ahli sastra loh. Iya, dia juga bisa ya? banyak tulisan-tulisan dia itu banyak sekali. Jadi apa yang sudah dia bagikan, dan dia mengutamakan kedamaian. Dia tidak mau berperang sampai hancur, itu tidak mau. Cinta damai ya Pak ya? Itu jadi diutamakan dulu itu sama dia itu kedamaiannya dulu. Jadi tetap dia usahakan dia dengan diplomasi kalau misalnya dapat bisa ya diplomasi, kalau enggak ya mungkin jalan terakhir ya yang dilakukan adalah yaitu perang, itu sih. Jadi tetap dia adalah seorang anak walaupun dari desa yang punya karakter kuat, kemudian jadi pemimpin pun dia menjadi pemimpin yang hebat. Sosok yang tidak mudah menyerah tapi juga cinta damai ya Pak ya? Betul sekali, betul sekali. Emang sesuatu itu nggak perlu yang langsung perang gitu, siapa tahu bisa diselesaikan dengan mufakat atau gitu ya. Betul. Seperti itu untuk menjaga kedamaian. Bu Ros sendiri mungkin kita bisa tanya, ini kan aku dari tadi tuh ngelirik ke belakang karena di belakang tuh kayak ada sesuatu yang menarik perhatianku gitu Bel, ada wayang-wayang dari Lucu-lucu karton. ya, betul. Nah, ini mungkin spesialisnya ada di Bu Ros kali ya. Bu Ros mungkin bisa menjelaskan terkait tentang wayang karton ini. Terima kasih Nita dan Bella, terima kasih juga Ibu Woro, Pak Rufi, Mbak Rufi. Untuk kegiatan wayang-wayang di belakang itu adalah mewarnai dari wayang karton. Wayang karton itu tadinya sih kita mengadopsi wayang karton jauh ya dari Jogja. Bahkan untuk mengadopsinya itu ongkirnya itu lebih mahal, kadang malah jadi harganya itu jatuhnya lebih mahal. Nah ternyata di Depok itu ada yang bisa membuat wayang karton, Oh, ada pengrajinnya ada sendiri. pengrajinnya dari sang wayang, itu bisa akhirnya dibuatlah oleh sang wayang. Dan kegiatan ini sebenarnya kegiatan Minggu Semata Wayang yang sebelum masa pandemi itu hampir setiap bulan
ada kegiatan mewarnainya dari Asia Wangi support ya Pak Rupi ya, 100 wayang yang harus diwarnai oleh anak-anak. Wah, seru banget ya Ibu ya. Wayang itu diwarnai semua, Bu? 100 wayang diwarnai semua. Wow, keren Itu sekali. anak-anaknya anak SD Anak-anaknya atau dari seperti apa? anak-anak SD dan dari sekitar Jati Jajar sini. Bahkan yang terakhir waktu itu sebelum pandemi itu sempat ada acara yang agak besar tuh hampir pesertanya hampir 300. Keren banget. Itu mengajak anak-anak untuk regenerasi mencintai wayang, nggak Iya. boleh sampai lupa. Salah Iya. satu strategi untuk Strategi melestarikan. yang seru gitu ya. Jadi BCA juga berkomitmen ikut melestarikan budaya selain di perbankan. Begitu sih yang bisa di. Iya. Untuk sebelum bertanya tentang MSW lagi, saya ingin bertanya itu kan Asia Wangi katanya juga berkontribusi gitu ya Bu. Itu kontribusinya dari kapan atau apa mungkin bisa dijelaskan gitu? Bu? Awal mula bergabungnya Awal mula mungkin, Bu. bergabung. Awal mulanya bergabung Asia Wangi itu pertama kali ada acara sedebu. Ibu waktu itu masih diwakili oleh Pak Tommy dan Pak Riki ya Ibu ya. Jadi komunitasnya Asia Wangi diundang untuk ikut sedebu pertama. Ya, Bu. Sedebu pertama mungkin masih sedikit, sedebu kedua juga masih sedikit. Yang paling besar itu sedebu keempat ya Bu ya. Yang paling memang dari Asia Wangi itu mengambil satu slot acara ya Pak Rupi, mewarnai gambar. Itu yang terbesarnya dari acara Asia Wangi. Wah, sudah cukup lama ternyata ya Nita ya Ya, supportnya. sekarang sudah mau sedebu ke-6 dan kami tetap support. Oke Ibu Ros, untuk Minggu Semata Wayang ini acaranya kan keren banget, menumbuhkan rasa cinta anak-anak kepada wayang seperti itu. Nah kalau di masa pandemi ini acaranya masih tetap dilaksanakan atau bagaimana ya Ibu? Alhamdulillah Minggu Semata Wayang ini kita tetap mengadakan mewarnai wayang tapi secara online ya. Jadi medianya kita kirim ke anak-anak. Nanti setelah itu mereka kembalikan ke kita yang mana yang menjadi pemenangnya, kita akan kirimkan hadiahnya. Ada satu pertanyaan yang bisa dijawab untuk semua narasumber kita pada hari ini. Harapan kalian untuk Indonesia ke depannya dan untuk para generasi muda ini seperti apa gitu? Kalau harapan aku untuk yang muda itu mungkin mengambil tadi cerita si Jingge ya. Dia kan bolak-balik gagal, bolak-balik jatuh. Tapi semangat dia kan tetap terus kan sampai akhirnya dia mencapai titik puncaknya menjadi seorang raja. Terus kedua, zaman dulu itu kan sepertinya suka dan tidak suka tuh sudah berlaku ya Bu ya ternyata ya. Tidak hanya zaman sekarang gitu loh. Jadi walaupun dia pintar, kalau kita nggak suka nggak lolos gitu kan. Tapi walaupun tidak disuka, beribu banyak jalan menuju Roma, ya kan Bu istilahnya. Setidaknya kalau dia tetap memperlihatkan integritasnya, terus percaya dirinya, kemampuannya, pasti akan sampai juga. Itu sih harapannya ke teman-teman yang muda. Keren banget, yang penting jangan sampai pantang menyerah. Iya, Tuh, pantang dan mundur tunjuk. kalau kata Bu Woro ya. Betul, gas terus gitu. Mungkin dari Bu Woro seperti apa Ibu? Oh, Pak Rufi, boleh Pak Rufi. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi kalau harapan kami untuk para generasi muda ya, terutama milenial ya, kan dia kan melek teknologi ya. Jadi jangan cuman teknologi itu dimanfaatkan untuk kesenangannya dia aja, tapi dipergunakan untuk membagikan budaya-budaya kita ke seluruh dunia. Jadi gunakan teknologi itu untuk sharing, untuk menampilkan budaya-budaya kita ya, terutama di kita yang Petehi di sini itu ditampilkan di kon-kon medianya dia. Jadi minimal dia ikut melestarikan budaya melalui media, sosmed lah istilahnya begitu. Ya itu mungkin sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari Bu Woro mungkin kita bisa dengar harapan beliau untuk para generasi muda itu seperti apa?
Saya hanya ingin menyampaikan tak wayang maka tak sayang. Wayang maka tak sayang. Wah, Kalau slogannya kamu sangat tidak cinta, keren kamu ya. tidak kenal, kamu tidak akan sayang. Itu saja. Terima Tak kasih. kenal maka Tetap tak semangat, sayang. terus berjuang, terus belajarlah sampai ke negeri Cina, belajarnya sampai kamu merasa tidak tahu apa-apa. Makin tinggi ilmumu, pakailah ilmu padi, makin merunduk. Tetap rendah hati, tetap semangat, don't worry, be happy. Jadi sobat budaya, banyak banget pengalaman yang bisa kita petik di sini. Yang pertama kita harus tak wayang maka tak sayang ya Bu, maka kita harus mengenal wayang-wayang kita, melestarikan budaya dan meneladani tokoh-tokoh yang sangat keren. Salah satunya adalah tokoh si Jin Kui. Iya, jadi buat sobat budaya di luar sana jangan lupa untuk ikuti terus kegiatan kami, follow akun IG kami. Ada apa, Bel? Ada Instagram, Facebook, YouTube. Nanti bakalan banyak tinggal informasi-informasi yang cari menarik aja. dari Rumah Cinwa. Cari tentunya. aja Rumah Cinwa ya, Bu ya. Betul. Betul. Oke, mungkin bisa ditutup. Terima kasih untuk 3 narasumber yang sangat keren, fenomenal, dan kece badai ini ya. Terima kasih untuk bincang sore pada hari ini. Saya sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.